إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kewajiban kita semua untuk selalu mengungkapkan ribuan bahkan jutaan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kewajiban kita semua untuk melantunkan ungkapan pujian sebagai bentuk rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu yang dikaruniakan Allah kepada kita. Terutama ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk datang lagi beribadah kepadanya. Terutama setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk tetap bernafas dalam melakukan ibadah dan amal saleh kepadanya. Itu adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, yang tidak diberikannya kepada begitu banyak manusia di atas muka bumi ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sujud kembali kepada Allah, untuk rukuk kembali kepada Allah, untuk bertasbih kembali mengagungkan Allah, untuk beristighfar kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang sangat besar nilainya dalam kehidupan kita. Dan karena itu menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat seperti ini. Karena mungkin setelah ini tidak ada lagi nikmat seperti ini yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin sujud kita pada siang hari ini akan menjadi sujud kita yang terakhir kepada Allah di muka bumi ini. Mungkin istighfar kita pada siang hari ini akan menjadi istighfar kita yang terakhir untuk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Maka syukurilah nikmat dan kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua mengetahui dengan baik bahwa puncak kerugian manusia tidak akan hilang kecuali pada saat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya semua yang namanya manusia, semua yang masuk dalam kategori makhluk yang bernama manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, lafi khusrin, sungguh berada dalam puncak kerugian. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
Tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh bukan sekadar beramal soleh, tetapi beramal soleh yang terbaik adalah beramal soleh yang dilakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak keikhlasan niat itu adalah ketika kita dapat menyembunyikan amal-amal soleh dan kebaikan kita. Ketika kita bisa bersungguh-sungguh, ketika kita bisa berusaha untuk sebanyak mungkin, untuk sedapat mungkin menyembunyikan kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan. Jangan paparkan semua kebaikan dan amal soleh kita kepada manusia, kecuali yang terpaksa harus diperlihatkan dan harus dilihat oleh manusia. Tapi biarkanlah sebagian besar amal soleh kita, sebagian besar kebaikan kita, sebagian besar kebajikan kita, sebagian besar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Sesungguhnya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai hamba yang selalu takut kepada Allah. At-taqi, mencintai hamba yang selalu takut kepada Allah. Al-ghani, hamba yang selalu merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Hamba yang selalu merasa kaya, bukan karena hartanya berlimpah ruah, tetapi karena dia merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, al-khafi, Allah mencintai hamba yang selalu menyembunyikan kebaikannya, yang selalu menyembunyikan amal solehnya. Inilah hamba yang merdeka. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, ketika seorang hamba beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu dia berusaha tidak ada satupun amalnya yang terlihat oleh manusia. Karena dia bekerja, dia beribadah, dia beramal saleh bukan untuk manusia yang tidak bisa memberikan balasan apapun terhadap amalnya, tetapi dia beribadah dan beramal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh para salafus saleh rahimahumullah. Itulah yang diteladankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para tabi'in dan para atba' tabi'in. Kita mungkin pernah mendengarkan kisah Umar ibn Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau telah menjadi seorang khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Seorang sahabat yang bernama Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu pada suatu malam yang sangat gelap memergoki Umar masuk ke rumah seorang janda. Talhah bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh Umar di dalam rumah itu pada malam yang gelap, pada malam di mana ketika semua manusia terlelap dalam tidurnya. Apa yang dilakukan Umar di rumah seorang perempuan yang telah ditinggalkan oleh suaminya dan hidup sendiri? Ketika akhirnya Umar keluar dan meninggalkan rumah tersebut, Talhah masuk menemui wanita yang hidup dan tinggal sendiri di dalam rumah tersebut. Dan terkejutlah Talhah ketika dia menemui dan mendapati bahwa ternyata wanita itu, wanita yang telah janda itu adalah seorang wanita tua yang lumpuh, bahkan buta dan tidak bisa melihat, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa terduduk, terdiam di dalam rumahnya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Maka Talha bertanya kepada wanita itu, wahai ibu, apakah ibu kenal dengan pria yang datang
tadi malam di rumah ibu. Maka ibu tua itu mengatakan, sungguh aku tidak mengenal siapa pria itu. Tetapi sudah begitu lama dia selalu datang ke rumahku, membersihkan rumahku, menyiapkan makanan untukku, dan menyiapkan semua keperluanku. Dan itu dilakukannya sudah sebegitu lama tanpa aku pernah mengetahui siapa pria itu, siapa pria hebat, siapa pria mulia, siapa pria terhormat yang telah melakukan itu untuk seorang janda yang buta dan lumpuh hidupnya. Maka Talha mengatakan, itulah Umar, itulah Amirul Mukminin, itulah khalifah, pemimpin kaum muslimin yang masih sempat menyediakan waktunya di tengah malam yang gelap gulita, bukan untuk pencitraan diri, bukan karena dia ingin mengajukan diri sebagai calon presiden untuk yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, tetapi dilakukannya di malam hari karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukannya di malam hari tanpa diketahui oleh siapapun, demi keselamatannya pada yaumul hisab, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan setiap amal manusia. Maka Nabi SAW sekali lagi mengatakan kepada kita, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang selalu takut kepada Allah, yang merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan Allah, dan yang selalu menyembunyikan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman ulama tabi'in dikisahkan oleh seorang ulama tabi'in besar yang bernama Muhammad ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala. Sebagai informasi untuk kita, Muhammad ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala digelari sebagai Al-Bakka, sebagai orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikenali sebagai seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa, yang di dalam salat-salatnya, di dalam sujud-sujudnya, dia selalu meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibnul Munkadir mengatakan dan menceritakan, pada satu waktu kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditakdirkan mengalami masa paceklik yang sangat luar biasa. Begitu beratnya masa paceklik itu sehingga seluruh penduduk kota Madinah kemudian sepakat untuk keluar mengerjakan salat istisqa, salat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpinnya, para ulamanya, para ahli ibadahnya, orang-orang solehnya, rakyat jelatanya, semua penduduk kota Madinah keluar untuk menunaikan salat istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi qaddarallahu ma syaa fa'al, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa salat istisqa itu belum dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu malam, Muhammad ibnul Munkadir yang memiliki kebiasaan untuk datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat di malam hari, menceritakan pada malam hari itu, pada suatu malam ketika aku sedang berada di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi, dan menunaikan salatku di depan salah satu tiang Masjid Nabawi, tiba-tiba kata Muhammad ibnul Munkadir, masuklah seorang pria yang berkulit kehitaman. Lalu kemudian pria itu berdiri pada tiang yang tepat berada di depanku, kata Muhammad ibn Munkadir. Pria itu yang dia tidak kenali siapa. Pria itu, kata Muhammad ibn Munkadir, kemudian menunaikan salat, berdiri yang panjang, rukuk yang panjang, sujud yang panjang,
Lalu kemudian di penghujung salatnya, pria hitam tak dikenal itu bermunajat dan berdoa kepada Allah. Dalam doanya, pria itu mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya seluruh penduduk kota nabimu, sesungguhnya seluruh penduduk negeri harammu telah keluar bermunajat dan meminta kepadamu agar engkau berkenan untuk menurunkan hujan kepada mereka. Tetapi engkau belum kunjung mengabulkan doa mereka, ya Allah. Maka malam hari ini, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, kabulkanlah doa mereka, turunkanlah hujan untuk mereka, ya Allah." Muhammad Ibnul Munkadir mendengarkan doa yang dilantunkan oleh pria hitam tak dikenal itu. Apa yang diungkapkan oleh Muhammad Ibnul Munkadir di dalam hatinya? Dia mengatakan, majnun. Pria itu sudah gila. Dia pikir dirinya siapa? Seluruh penduduk kota Madinah sudah keluar untuk berdoa kepada Allah. Lalu dia pikir dia siapa? Dia pikir dirinya siapa? Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Muhammad Ibnul Munkadir agak meremehkan pria hitam yang tak dikenal ini. Tapi tidak lama kemudian setelah itu, tiba-tiba terdengarlah suara petir yang bergemuruh di langit kota Madinah. Dan tidak lama kemudian, kata Muhammad Ibnul Munkadir, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat deras sehingga dia tidak bisa keluar meninggalkan masjid untuk kembali ke rumahnya. Disitulah kemudian Muhammad Ibnul Munkadir menyesal telah mengucapkan ucapan seperti itu. Disitulah dia baru tahu seberapa tinggi nilai pria hitam yang tak dikenal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dengan satu kali berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian singkat cerita, seusai menunaikan salat pada malam hari itu, tepatnya seusai menunaikan salat subuh, Muhammad Ibnul Munkadir mengikuti pria hitam ini untuk mengetahui di mana pria ini tinggal. Dia ingin tahu siapa pria ini. Maka ketika dia sudah mengetahui rumah pria ini, pada pagi harinya Muhammad Ibnul Munkadir datang menemui pria ini. Dan ternyata pria ini adalah hanya seorang tukang sol sepatu. Bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz, bukan seorang guru, bukan seorang pejabat, hanya seorang tukang sol sepatu. Maka Muhammad Ibnul Munkadir mengungkap dan menyampaikan kepada orang itu bahwa dia melihat, dia mendengarkan semua yang terjadi pada malam itu di Masjid Nabawi. Dan kemudian apa reaksi si tukang sol sepatu ini? Dia mengatakan, itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Kenapa engkau mengurusi yang bukan urusanmu? Pria itu kemudian mengemas semua peralatannya dan masuk ke dalam rumahnya dengan penuh kemarahan. Dia tidak mau ada seorang pun manusia yang mengetahui dan melihat apa yang dilakukannya pada malam hari itu. Maka keesokan harinya ketika Muhammad Ibnul Munkadir datang kembali ke rumah si tukang sol sepatu ini, dia tidak menemukan lagi pria ini. Ketika dia bertanya kepada tetangganya, tetangganya mengatakan kepada Muhammad Ibnul Munkadir, apa yang kau lakukan pada orang itu? Apa yang kau katakan kepada orang itu? Selepas kepergianmu kemarin, dia mengemas semua barang-barangnya dan dia meninggalkan rumah ini dan saya tidak tahu dia pergi kemana. Dia tidak mau seorang pun mengetahui kebaikan yang dia lakukan. Dan para ulama sejarah yang menulis kisah ini pun sampai detik ini tidak mengetahui siapa pria tukang sol sepatu itu yang telah berdoa pada malam hari itu, yang kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak hamba-hamba Allah yang seperti itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita jangan tertipu dengan penampilan lahiriah kita.
Kita jangan tertipu dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita jangan terpesona dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau kebaikan-kebaikan itu masih lebih banyak kita pampang dan kita pamerkan di hadapan manusia, dan masih sedikit di antaranya yang hanya kita sembunyikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'un min 'amalihi falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan-amalan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berusaha untuk melakukan dan memiliki amalan-amalan rahasia itu. Karena itu sebagian ulama salaf diriwayatkan ada di antara mereka yang berpuasa sunnah selama 40 tahun lamanya dan istrinya sendiri tidak mengetahui kalau dia berpuasa sunnah. Ada di antara ulama salaf yang selama 20 tahun lamanya bangun menunaikan salat malam setiap malamnya, dan istrinya sendiri tidak pernah tahu kalau dia menunaikan ibadah salat malam. Bahkan lebih dari itu, ada seorang ulama salaf yang menderita buta selama berpuluh-puluh tahun lamanya dan tidak ada keluarganya yang mengetahui bahwa dia buta selama kurun waktu itu. Karena dia hanya ingin mengadukan semua musibahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sebagian kita yang sedikit-sedikit mendapatkan musibah, datang kepada manusia, datang mengetuk pintu manusia dan mengeluhkan uangnya kurang, masalahnya begini dan seterusnya, dan lupa untuk mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, catatan penting untuk kita bawa pulang pada siang hari ini adalah pertanyaan pada diri kita masing-masing. Apakah sudah ada amalan-amalan rahasia yang akan kita bawa pulang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Amalan-amalan rahasia yang nilainya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Amalan-amalan rahasia yang mungkin bagi kita sangat sederhana dan sangat kecil, tetapi nilainya karena dia rahasia, karena hanya Allah yang mengetahui, kecil di mata kita, tetapi dia menjadi sangat besar dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan, salah satu keistimewaan orang-orang yang memiliki amalan-amalan rahasia, orang-orang yang memiliki hati yang tulus, yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengaruniakan husnul khatimah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada mereka sebuah penghujung kehidupan yang sangat indah. Dan pada penghujung kehidupan itulah kemudian baru Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dengan cara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, menyampaikan betapa hamba ini memiliki kebaikan, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, imamu ahli sunnati wal jamaah, pernah mengatakan kepada para ahli bid'ah, kepada para orang-orang sesat, beliau mengatakan, mau'iduna yaumal janaiz, tunggulah nanti sampai pada saatnya kita semua menjadi jenazah,
menjadi mayat yang akan diantar ke kuburannya, kita lihat bagaimana perbedaan antara kami dengan kalian, wahai orang-orang yang sesat. Itulah sebabnya orang-orang saleh, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dikisahkan pada saat meninggalnya tidak ada satupun penduduk kota Baghdad yang tidak keluar untuk mensolatkan jenazahnya. Bahkan musuh-musuhnya pada saat itu pun terpaksa harus keluar untuk menunaikan solat jenazah terhadap jenazah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan begitulah, dan kita semua, saya sangat yakin kita semua mengharapkan husnul khatimah. Kita semua bermimpi, kita semua berobsesi untuk mendapatkan akhir kehidupan yang paling indah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai hari ini sisipkanlah amalan-amalan rahasia itu dalam catatan-catatan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan akhir kehidupan yang bahagia, akhir kehidupan yang indah, akhir kehidupan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa man awanahum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.